Tango approaching. Tripoli, Benghazi is under attack. Eight to 10 tangos, front gate. 20-0. Iron, 20-0. Halo semuanya, balik lagi di channel Bacot Film. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Di video kali ini saya kembali membahas film bergenre perang yang tentunya diangkat dari kisah nyata berdasarkan cerita biografi para mantan pasukan Kesatuan Elit Amerika yang pernah ditugaskan di Libya. Berdasarkan informasi yang tersebar di media, kota Benghazi, Libya pada tahun 2012 dinobatkan sebagai kota yang paling berbahaya di dunia. Oleh karena itu banyak negara-negara di dunia menarik kedutaannya keluar dari negara Libya karena khawatir seringnya terjadi bentrok dan serangan dari kelompok milisi. Kekacauan ini terjadi akibat runtuhnya rezim Muammar Gaddafi setelah 42 tahun berkuasa, sehingga mengakibatkan konflik besar terjadi di mana-mana, termasuk dua kota besar yaitu ibu kota Tripoli dan kota Benghazi. Saat itu terjadi pembantaian di mana-mana dan tempat yang paling aman di negara itu hanya kantor kedutaan besar Amerika. Film bercerita tentang 6 prajurit mantan Kesatuan Elit Amerika yang berusaha mati-matian dan sekuat tenaga mempertahankan kantor kedutaan besar Amerika untuk Libya selama 13 jam tanpa adanya bantuan ataupun dukungan dari pihak manapun. Nah, kira-kira bagaimana keseruan film kita kali ini? Biar nggak terlalu banyak bacot spoiler di awal, langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film berlatar pada tahun 2012 di salah satu negara di benua Afrika yang menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia, yaitu Libya. Predikat itu didapat pasca lengsernya Muammar Gaddafi sebagai Perdana Menteri Libya pada bulan Oktober 2011. Saat itu banyak terbentuk kelompok-kelompok milisi bersenjata di negara Libya. Khususnya di dua kota besar Libya yaitu Tripoli dan Benghazi. Dua kota itu berubah menjadi arena perang saudara demi bisa menguasai senjata-senjata yang tersimpan di gudang senjata peninggalan Muammar Gaddafi. Oleh karena itu, CIA yang merupakan badan intelijen Amerika memutuskan untuk melibatkan diri atas situasi tersebut. CIA yang kini bermarkas di kota Benghazi selalu memantau senjata-senjata peninggalan itu, memastikan agar senjata itu tak beredar di pasar gelap internasional. Pasca lengsernya rezim Muammar Gaddafi, seorang konsulat bernama Christopher Stephen yang merupakan perwakilan pihak Amerika menyatakan mereka akan terus menjaga hubungan diplomasi dengan pemerintahan Libya yang baru. Pihak Amerika beralasan akan membantu proses pembangunan negara Libya yang baru dari segi finansial. Demi memastikan keamanan mereka, pihak konsulat Amerika di-backup oleh CIA yang bermarkas di kota Benghazi. Mereka berinisiatif menyewa beberapa tentara bayaran yang diketahui merupakan pensiunan pasukan elit Amerika, serta merekrut 6 orang personil lain, 3 diantaranya mantan pasukan marinir, 2 mantan pasukan Navy SEAL, dan 1 lagi mantan pasukan Ranger Angkatan Darat yang dibentuk dengan nama Sandy GRS. 17 fabs on detail, cameras. It's locked. This was a private family compound. 9-acre compound. Shotgun. Di hari yang sama, diperlihatkan sebuah pesawat yang sedang melakukan penerbangan menuju Libya. Di pesawat itu terlihat seorang mantan pasukan US Navy SEAL bernama Jack Silva
yang merupakan salah satu dari 6 anggota GRS. Setibanya di Bandara Benina, kota Benghazi, Jack Silva telah ditunggu oleh kawan lamanya sesama mantan pasukan US Navy SEAL bernama Tyrone, atau kita sebut sebagai Ron, sekaligus komandan tim GRS. Mereka lalu meninggalkan Bandara Benina untuk menuju markas pusat. Saat itu mereka memilih untuk melewati sebuah jalan bernama Jalan Lingkaran 5. Dalam perjalanan itu mereka mendengar dan melihat ada warga sipil yang tewas tertembak oleh pasukan bersenjata. Dari sinilah Jack Silva mengetahui bahwa mereka merupakan kelompok Syuhada 17 Februari yang beraliansi secara rahasia dengan pihak Amerika. We bailing? This ain't them. Who the fuck are these guys? What do we got? Namun tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Saat itu Ron menghubungi seorang bernama Ross yang berada di markas CIA untuk dengan segera meminta dikirimkan bantuan. Tapi sayang, pimpinan CIA yang bernama Bob mengabaikannya. Baginya, kelompok itu bukanlah ancaman bagi CIA. Meski sempat dihadang oleh kelompok itu, akhirnya mereka pun diizinkan lewat dan tiba di markas yang berada di kota Benghazi. You see the drone? Pretty bad. How bad is that? Di markas CIA itu, Ron meminta Jack agar dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dia juga memperlihatkan koleksi mobil-mobil mewah anti peluru milik Muammar Gaddafi. Di saat itu juga, Ron mempertemukan Jack dengan Bob yang merupakan pimpinan CIA di markas itu. Hey, Chief. I don't want to hear it, Tyrone. He's fine. Meski statusnya sebagai komandan GRS, Ron terlihat kesal kepada Bob. Dikarenakan Bob tak pernah melibatkan pasukan GRS pada setiap situasi pertempuran melawan milisi. Hal itu dikarenakan Bob hanya menganggap pasukan GRS itu sebagai alat layaknya bodyguard bayaran tanpa harus terlibat dalam misi CIA. Dan tentu saja mereka harus tunduk terhadap peraturan CIA. Tak ingin memperburuk situasi, Ron menyudahi perselisihan itu. Ia lalu memperkenalkan Jack kepada anggota GRS yang lain. Mereka adalah Mark atau Ozzy, mantan pasukan marinir, Chris Paronto atau Tento, mantan pasukan ranger, John Tigan atau Tick, mantan pasukan marinir, dan yang terakhir adalah Dave Benton atau Boone, yang merupakan mantan sniper kesatuan US Marine. Oh, he's a dick today. Yes. Maybe he just needs a new hat. How you get them to bounce that beach ball on their nose? 3 hours. I'll let you know when I'm briefed. John Tigan yang telah lama berada di sana lalu mengajak Jack mengitari markas CIA. Dia menceritakan asal-usul markas ini sebelum disewa oleh CIA dengan berbagai macam alasan serta misi rahasia mereka. Kemudian John mengajak Jack untuk melihat sebuah lahan kosong yang berada di sisi markas CIA. Mereka menyebut lahan itu sebagai tanah zombie. Tanah itu kini dijadikan lahan pengembalaan kambing oleh warga setempat. John juga berpesan kepada Jack agar tetap waspada terhadap orang-orang Libya meski mereka terlihat baik. Esok harinya tim GRS menjalankan misinya, yaitu mengawal 2 agen rahasia CIA bernama Sona dan Siner untuk bertemu dengan seorang tokoh Libya bernama Fahrid. Dia merupakan seorang eksekutif perusahaan minyak Libya. Dan ini merupakan misi pertama Jack bersama tim GRS. Fantastic. Farid, you can contact us with this phone in the future. Tak lama setelah itu, Ron yang mengintai dari dalam mobil mencurigai sekelompok orang yang diduga kelompok penjahat karena mereka sedari tadi terus mengamati pergerakan anggota CIA. Berdasarkan kecurigaan itu, dengan cepat tim GRS pun bergerak untuk mengevakuasi 2 agen mereka dan segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Meski sempat terjadi kejar-kejaran, beruntungnya mereka berhasil lolos dari situasi itu.
Singkat cerita, 5 minggu setelah kejadian itu, tim JRS kembali mendapatkan tugas dari seorang petinggi JRS yang bernama Glenn yang berada di kota Tripoli. Glenn merupakan mantan pasukan US Navy SEAL sekaligus sahabat Ron dan Jack sewaktu bertugas di kesatuan US Navy SEAL. Silva, you fucking late. 3 of us extended. The ambassador's staying in this place. Saat itu, Glenn meminta kepada regu JRS yang berada di Benghazi untuk kembali melakukan pengawalan dengan menjadi sopir pribadi Duta Besar Amerika untuk Libya selama dia tinggal di sana. The ambassador insisted on local drivers, but now the ambassador deserves the best, and that's GRS, right? I know it's a problem. And here's the thing. Tepat pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012, sehari sebelum kedatangan Duta Besar Amerika, tim JRS mengunjungi pos kediaman Duta Besar yang berada di kota Benghazi untuk bertemu dan bekerja sama dengan agen dinas diplomatik Duta Besar Amerika. Glenn, welcome to the casa. Saat itu mereka mengitari dan memeriksa setiap jengkal komplek kediaman Duta Besar Stephen karena mereka meyakini bahwa sistem keamanan di pos itu jauh dari kata meyakinkan. Senjata M4 yang digunakan agen dinas itu juga dirasa tak akan cukup untuk digunakan saat situasi genting. Terlebih mereka juga menganggap orang-orang dari kelompok Suhada 17 Februari yang berjaga di depan gerbang dirasa tak berguna, membuat komplek ini dianggap sebagai makanan empuk bagi para penembak jitu serta serangan embus atau penyergapan. Karena parameter keamanan pos tersebut dianggap sangat lemah. We're a temporary diplomatic outpost. Any big element gets inside here, you guys are gonna fucking die. Center just beyond the cantina. That way. That's it between them, max. It's gonna be a fun week. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 September 2012, regu JRS melakukan transaksi fiktif dengan kelompok penadah senjata untuk mengetahui sumber senjata itu, yang diduga senjata-senjata buatan Rusia tersebut merupakan hasil rampasan dari gudang senjata peninggalan Muammar Gaddafi. Dan atas hal itu pihak CIA memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan tersebut. CIA memutuskan untuk menyelidikinya dengan cara membuntuti sebuah truk agar lokasi gudang senjata bisa mengetahui tempat mereka. Let's rock. This? We're gonna find her stash, and we're gonna level it with a hellfire. Setelah mereka selesai melakukan misi itu, tiba-tiba Bob kembali memprotes tindakan tim JRS yang selalu bertindak seenaknya melakukan hal di luar kewenangan mereka. Meski begitu, mereka tetap menerima segala ocehan dan cemoohan apapun dari atasannya. Karena memang tugas ini mereka lakukan hanya demi mendapatkan uang serta menghidupi keluarganya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Duta Besar Amerika yaitu Christopher Stephen datang mengunjungi markas CIA yang berada di Benghazi. You can eat it, you can taste it. Yeah, buddy, look at your eyes. The rah-rah speech about politics and progress 100 goddamn times ago. Dalam pidatonya, Stephen menjelaskan alasannya memutuskan untuk tetap berada di Libya, yaitu demi menjaga hubungan dekat dengan rakyat Libya yang merupakan pondasi utama agar bisa berdiplomasi guna membentuk negara Libya yang baru, yang merdeka dan demokratis. Gentlemen, greetings. Chris Stevens, real foundation of diplomacy. And I believe that it is our mission. Seusai acara itu, Jack dan Ron mengawal Duta Besar Stephen beserta stafnya menghadiri pertemuan dengan wali kota Benghazi. Di tempat pertemuan itu, tiba-tiba puluhan wartawan memasuki area tersebut. Hal itu tentu saja membuat Jack sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan terhadap Duta Besar. Meski begitu, Duta Besar meyakinkan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Persuaded in an abundance of caution. Ambo's entering. Dave, take right side. So much for a low profile. Fuck me. Who let...
Esok harinya, di hari Selasa 11 September 2012, sekitar jam 7 pagi, warga Amerika yang ada di markas CIA Benghazi sedang mengenang peristiwa serangan teroris yang terjadi di gedung WTC. Peristiwa itu ternyata membuat Duta Besar Stephen trauma. Namun tiba-tiba, Stephen mengalihkan perhatiannya kepada beberapa orang dari pasukan milisi 17 Februari dengan penuh kecurigaan. Ia lalu meminta pengawalnya melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut. Menjelang sore hari, pihak Amerika tak merasakan adanya hal aneh apapun yang terjadi, yang mana sebelumnya mereka telah memprediksi akan terjadi kekacauan di hari ini. Situasi dan kondisi lingkungan sekitar tampak biasa saja, dan orang-orang tampak bahagia. Namun tidak untuk Jack. Dia merasa kecewa karena tak bisa melihat langsung kelahiran anak pertamanya. Anyway, if it was, it'd be the best 3 seconds of your life. Suasana yang tadinya tenang seketika menjadi tegang di saat muncul berita-berita aksi demonstrasi tentang sebuah film amatir buatan Amerika yang mengandung unsur penghinaan kepada Nabi Muhammad. Dan benar saja, apa yang mereka takutkan pun terjadi. Di sore itu, kelompok bersenjata melakukan penyerangan pada kediaman diplomatik konsulat jenderal Amerika. Hal itu membuat keadaan seketika menjadi mencekam. Semua agen yang berjaga pun berinisiatif untuk membuat parameter perlindungan, tapi hal itu seakan percuma. Sekitar 40 orang kelompok bersenjata itu bisa masuk dengan mudah ke area kantor konsulat tanpa adanya perlawanan yang berarti dari pihak Amerika. Holy fuck. Go truck up! Maybe 40 Tango's coming through the Charlie 1 gate. Menggunakan strategi pertahanan seadanya, pihak keamanan di sana menghubungi dan meminta bantuan CIA yang berjarak 1 mil dari tempat mereka berada. Tak hanya itu, mereka lalu menghubungi pihak kedutaan besar yang berada di kota Tripoli, sekitar 640 km dari kota Benghazi. State's under attack. Hello. Doesn't work. Phone. I need a phone. Situasi itu tentu saja membuat semua anggota CIA menjadi tegang. Sempat terjadi perseteruan antara CIA dan tim GRS dikarenakan pihak CIA beranggapan bahwa serangan kali ini di luar wilayah hukum yurisdiksi mereka, sehingga mereka tak perlu ikut campur serta memberi bantuan apapun pada serangan ini. Sebagai seorang pemimpin, Bob hanya bisa mengandalkan pasukan 17 Februari untuk diterjunkan dalam penyerangan itu. Meski begitu, di tempat terpisah, Glenn yang saat ini ditugaskan di kota Tripoli meminta kepada semua staf kedutaan untuk diberangkatkan ke kota Benghazi. Listen up. Tripoli Benghazi is under attack. Dalam situasi ini, Stephen dan para stafnya hanya bisa pasrah berdiam diri, berharap bantuan segera datang. Meskipun di saat itu, para kelompok bersenjata terus berusaha membobol dan menjarah kantor mereka. Tak cukup sampai di situ, mereka juga membakar kediaman konsulat hingga kobaran api dapat terlihat dari markas CIA yang berjarak 1 mil dari tempat itu. Ron, yang tahu persis lemahnya keamanan di sana, berinisiatif membantu serta mengabaikan perintah pimpinan CIA. Where do you think the next target's gonna be? Oh god. Shit. Where are you guys? Please help. See if you can get hold of it. Di saat itu juga pihak militer Amerika yang berada di Pentagon menerima laporan akan kejadian itu. Seketika itu juga mereka menyiapkan pusat komando terdekat yang berada di Eropa, tepatnya di negara Jerman, untuk mensiagakan pasukan di pangkalan militer mereka yang berada di Italia.
POTUS is about to be briefed. After ingress, we'll only have 0+45 overhead. We need to manage this. Gary, pick up the phone yet. I got up center at state in DC. Clear tactical heading 180. Iron 180. Ketika situasi semakin mencekam, tak berapa lama tim JRS pun tiba di komplek wilayah kantor konsulat Amerika. Mereka langsung menyisir wilayah itu guna mengumpulkan informasi dan merancang strategi penyerangan. Dengan segera, mereka berpencar mencari celah agar dapat memasuki kantor konsulat. Sebagian tim JRS dan pasukan 17 Februari melakukan penyisiran dari sisi belakang, dikarenakan gerbang depan kediaman konsulat Amerika itu telah dikuasai oleh pasukan musuh. Hingga tak berselang lama, Ron dan timnya berhasil masuk dan segera melakukan evakuasi orang-orang penting di sana. Hey, talk to me, guys! Where are they? I'm looking everywhere I can. That guy's inside? We got separated. I can't find them. No one can survive that. Meski begitu, ada beberapa staf penting yang tak berhasil diselamatkan, termasuk salah satunya seorang ahli IT yang bernama Smith. Ia tewas dengan mengenaskan. Di saat itu, seorang penerjemah bernama Aman mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadinya serangan susulan dari pihak milisi. Mendengar hal itu, Ron segera bergegas mengamankan dokumen-dokumen penting milik negara. Setelah itu, ia melanjutkan pencarian duta besar Stephen yang masih belum diketahui keberadaannya. Chris! Shit! On me. Here we go. Let's go. I'm all. Yeah, come back. Go ahead. We're gonna drag his body through the streets. All set his new perimeter. Take cover, hold it. Dan benar saja, tak berselang lama serangan kedua pun terjadi. Tim JRS dibantu pasukan milisi 17 Februari bekerja sama berusaha memukul mundur pasukan bersenjata pihak milisi musuh. Kontak senjata pun tak dapat dihindari. Di saat yang sama, Scott dan beberapa agen pengawal konsulat yang berhasil selamat ditugaskan untuk segera pergi ke markas CIA menggunakan jalur aman. Listen to me. Listen. Hey, listen up. When you go outside that gate. Move. Perlawanan pada serangan kedua yang dilakukan tim JRS dirasa tak efektif, sehingga Ron memerintahkan tim JRS untuk mundur dan segera kembali ke markas CIA. Ron memperkirakan serangan milisi itu akan mengarah ke markas CIA yang diketahui saat ini dalam keadaan lemah. Sementara itu, Scott yang sebelumnya diperintahkan untuk mencari jalur aman ternyata justru nyasar dan tanpa sengaja masuk ke kandang musuh. Hingga pada akhirnya mereka pun dihadang komplotan bersenjata. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka berusaha pergi menyelamatkan diri. Namun sayang, pihak musuh tak mau tinggal diam. Mereka diburu hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Target vehicle half click south. AK coming up 8 o'clock. This window's in the middle. Punch it. Perjuangan menghindari kejaran musuh pun tak sia-sia. Scott dan yang lainnya akhirnya berhasil sampai di markas CIA. Di waktu bersamaan, tim JRS pun tiba di markas CIA. Dengan polosnya, Bob lalu menanyakan kondisi Stephen. Ron yang sudah jengkel dan emosi dengan sikap Bob mengatakan, mustahil bagi Stephen bisa selamat dari serangan ini. Dan hal ini pun menyadarkan Bob bahwa selama ini dia terlalu terpaku pada aturan tanpa mementingkan nurani dan kemanusiaan. Dead body in the back, bunch of heavily armed operators. Hey, get back inside. Some water, reload. What about the ambassador? Why don't you get some fucking help, Bob? Tell AFRICOM you're calling. Melihat situasi yang semakin memburuk, Bob lalu memerintahkan kepada semua stafnya untuk menghancurkan semua data-data sensitif dan rahasia milik CIA. Dan hari itu pun merupakan hari yang sangat panjang sekaligus sangat mengerikan bagi mereka. And what you do right now in this room will
Esok harinya, tepat pada jam 12 siang, Glenn dan 2 anggota Delta bergegas pergi dari kota Tripoli menuju kota Benghazi dengan menggunakan pesawat pribadi milik eksekutif pemilik perusahaan minyak di Libya demi membantu rekannya yang saat ini sedang kesulitan. GRS is back safe. Compound's lost. Still no sign of the enemy. Heads up, Bird. Let's move. Sementara itu di tempat terpisah, di hari kedua penyerangan, Ron telah mempersiapkan diri. Ia membagi tugas pada setiap pasukan tim GRS, sekaligus kepada para pengawal konsulat dan segera menempati pos-pos yang sudah ditentukan. Let's go, let's go, let's hustle up. Rolling at the tail. Get up on seat. Meski begitu, mereka tetap tak dapat menyembunyikan ketakutannya karena di saat itu pihak CIA hanya dibantu oleh pesawat tanpa awak milik markas pusat Africom yang bertugas sebagai pengintai keberadaan musuh. Di malam harinya mereka hanya bisa pasrah serta berusaha memberikan perlawanan terbaik yang bisa mereka lakukan meski hanya menggunakan senjata dan peralatan seadanya. Beberapa menit kemudian, tim GRS pun mendeteksi kedatangan puluhan musuh yang semakin mendekat hingga baku tembak pun terjadi. Take the right side. Meski telah berhasil mengalahkan serangan musuh di gelombang pertama, pihak Amerika belum bisa tenang. Mereka masih mengkhawatirkan akan adanya serangan balasan. Meski begitu, pesawat tanpa awak tetap beroperasi untuk mendeteksi keberadaan musuh di area tersebut. Sedangkan di tempat terpisah, pasukan Amerika ke-10 yang saat ini ditugaskan di Kroasia telah bersiap untuk dikirim ke Benghazi, Libya. Saat ini mereka sedang menunggu keputusan Menteri Luar Negeri yang sedang meminta persetujuan dari pemerintah Libya untuk membantu evakuasi warga Amerika yang terjebak di sana. Dan akhirnya, Bob mendapatkan kabar baik dari pihak Menteri Luar Negeri. Saat ini ada sekumpulan rakyat Libya yang berbondong-bondong membawa orang Amerika ke rumah sakit. Mereka meyakini bahwa itu adalah Duta Besar Christopher Stevens yang ternyata berhasil selamat. Setelah mendapatkan informasi itu, Glenn dan timnya yang telah tiba di Benghazi ditugaskan untuk segera menjemput Duta Besar Amerika itu. Dan dari sini pihak Amerika pun mengetahui penyebab dari terjadinya penyerangan ini, yaitu efek dari protes warga Muslim Libya terhadap film anti-Islam buatan Amerika yang dirasa telah menghina Nabi Muhammad. Chuck, General Dempsey and General Ham have identified a hostile airport, so we are considering every. Namun hal itu tak merubah keadaan. Tak berselang lama, Jack melihat adanya pergerakan dari kelompok milisi yang terus berdatangan. Baku tembak pun kembali terjadi. Saat itu, CIA sempat meminta bantuan serangan udara kepada pihak Angkatan Laut Amerika yang berada di perairan Libya. Namun sayang, pihak Angkatan Laut menolak permintaan itu karena perintah mereka bukan wewenang dari CIA. Dengan memanfaatkan peralatan night vision, serangan demi serangan dapat mereka tahan. Hal itu tentu saja sangat membantu misi pertahanan di malam ini, hingga pada akhirnya kelompok musuh berhasil dipukul mundur. Bersamaan dengan itu, Bob mendapatkan kabar baik. Glenn beserta timnya sedang menuju ke markas CIA untuk memberikan bantuan pertahanan. Kabar buruknya, ternyata Duta Besar Christopher Stevens saat ini telah tewas akibat menghirup asap terlalu banyak. Tak berselang lama, Glenn dan timnya pun tiba di markas CIA. Mereka lalu memberitahukan bahwa jet pribadi yang mereka gunakan tak akan cukup untuk menampung serta mengevakuasi semua orang. Karena hal itu, tim GRS diperintahkan untuk melakukan pertahanan sampai bantuan evakuasi berikutnya datang. Where's my frogman? Building C up top. Gonna exfil. Chief, we expect to... Malam mencekam itu terasa sangat panjang. Di pagi harinya, mereka dikejutkan dengan suara ledakan mortir dan ternyata
Hal itu menewaskan Glenn dan Ron, bahkan Mark Ozzy serta Dave juga mengalami luka yang cukup parah. Melihat kedua sahabatnya tewas mengenaskan tepat di depan matanya, Jake merasa sangat sedih. Sedangkan Tanto melihat barisan puluhan mobil berdatangan dengan pasukan yang sangat besar. Tanto yang melihat hal itu tentu saja merasa takut serta cemas. Namun kecemasan itu sirna ketika Tanto mencoba memberikan sinyal dengan tangannya dan ternyata direspon positif. Ternyata rombongan itu adalah bala bantuan yang datang untuk mengevakuasi mereka semua untuk segera meninggalkan kota Benghazi. Singkat cerita, mereka kini telah berada di Bandara Internasional Benghazi menunggu datangnya jenazah duta besar Amerika yaitu Christopher Stevens sembari menunggu pesawat bantuan yang lain datang. Setelah tragedi berdarah itu, rakyat Libya berduka serta memberi penghormatan terakhir kepada duta besar Christopher Stevens. Di saat itu banyak klaim dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa negara Libya secara resmi digolongkan sebagai negara gagal dan menjadi benteng bagi organisasi terlarang yaitu ISIS. Dan dengan ini pula, film pun tamat. Oke, sekian dulu bacotan film kali ini. Semoga kuota kalian menjadi lebih hemat dengan mendengar alur cerita dari bacot film ini. Dukung selalu channel ini agar bisa menyajikan bacotan film lainnya dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kalian ada saran film aksi seru lainnya untuk dibahas, langsung aja tinggalin jejak di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa di bacotan film seru lainnya. Bye-bye.